Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan harian Resort Surabaya Selatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk perlindungan-Mu sepanjang malam kami lalui. Kami boleh tidur di dalam nyenyak dan kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami lebih dulu disapa oleh firman Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan di dalam renungan pagi ini. Berkati juga setiap orang yang mendengar renungan pagi ini, supaya mereka juga diberikan Tuhan sukacita. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, tertulis dalam kitab Nabi Hosea, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ailomoad rohaku mida asi roha asamida pelean jalalomoan mida parbinotoan di dewata asamida pelean situtuma. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, ketaatan yang tulus dari hati dan hubungan yang erat dengan Allah melalui doa dan renungan firman Tuhan. Tuhan lebih suka perbuatan kasih setia daripada ibadah yang hanya rutinitas dengan melakukan ritual, membawa persembahan, tapi hatinya tidak dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, melakukan banyak kejahatan terhadap sesama, walau mereka setia memberikan kurban dalam peribadatan yang rutin. Mereka tetap memberikan kurban, mereka tetap menyerahkan persembahan kurban, tapi kejahatan mereka banyak dilakukan kepada sesama. Allah menegaskan bahwa Dia ingin umatnya bertobat. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita agar kita pun dapat melakukan apa yang disukai Tuhan. Seperti bangsa Israel yang diingatkan oleh Nabi Hosea, kita juga diingatkan dengan nats kita hari ini. Ibadah kita yang rutin, persembahan kita yang rutin, tapi kalau kita tidak melakukan kasih kepada sesama, tidak mengenal kasih Tuhan kepada kita, semuanya sia-sia. Karena mengenal Allah dengan sungguh-sungguh memampukan kita melakukan apa yang disukai Allah di dalam hidup kita. Tuhan lebih menyukai kesetiaan dan belas kasih yang tulus daripada persembahan kurban-kurban yang dilakukan tanpa dasar hati yang benar. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin memberi persembahan, tapi lupa berbelas kasih dengan sesama. Karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah buah dari iman kita yang benar. Setiap orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar dan kita mengimani setiap firman-Nya, kita akan bisa melakukan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah nats kita hari ini. Kita dipanggil semuanya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan hanya rutinitas yang kita lakukan. Ada ibadah kita ikuti, ada kebaktian kita ikuti, persembahan kita berikan, tapi kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan adalah yang terutama. Dan bukti dari mengasihi Tuhan adalah ketaatan.
Pengenalan Tuhan yang benar membuat iman kita makin bertumbuh dan memampukan kita hidup di dalam mengasihi Tuhan dan sesama dan taat akan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan yang terpenting kita lakukan. Iman kita akan bertumbuh kalau kita mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, dengan mengenal Tuhan, dengan memberikan yang terbaik kepada sesama, itulah bukti dari ketaatan kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan itu adalah buah terindah dari iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Itulah makna dari nats kita hari ini. Beribadah dengan baik, memberikan persembahan dengan baik, wujud dari kasih Tuhan kepada kita, dan kita akan melakukan kasih kepada sesama. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sapaan firman pagi hari ini. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk senantiasa mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, memberikan kasih setia dan melakukan apa yang terbaik, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Segala aktivitas kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat sukacita bagi kami. Kami mau ingat saudara-saudara kami, mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang di dalam duka Tuhan hiburkan. Biarlah setiap kami Tuhan lawat dan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan berkat Tuhan tidak terhambat untuk setiap kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kehadirat-Mu. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas.